kita bicara soal gereja ya pasti nggak luas. Gereja itu bukan cuma semata-mata gedung, ya, tapi gereja itu merupakan wujud kebersamaan umat Allah. Gereja bagi saya adalah bukan cuma tempat ibadah doang ya, tapi rumah kedua lah bisa dibilang. Apalagi di gereja ini saya anak muda merasa diterima, apalagi ngikutin pelayanan juga dan mendapatkan ya sahabat-sahabat baru. Jadi bagi saya gereja itu istimewa, yang dimana kalau saya pribadi tidak diterima di rumah pun saya akan ke gereja untuk menenangkan diri. Banyak hal lah di gereja bagi saya. Menurut saya gereja itu merupakan sebuah wadah atau tempat perkumpulan orang-orang yang beriman kepada Tuhan untuk beribadah. Gereja bagi saya berarti tempat berkumpulnya orang-orang yang beriman, yang percaya akan Tuhan Yesus. Gereja bagi saya persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua adalah isi atau bagian dari bangunan gereja, tempat di mana kita semua bertumbuh dalam iman dan pelayanan. Umat Allah yang hidup di mana setiap anggota memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Saya merasa kehadiran gereja dalam kehidupan saya ya, itu ya wujud nyatanya ya dalam kehidupan gereja, baik di lingkungan wilayah maupun ya gereja. Bagaimana partisipasi saya dalam berbagai macam metode yang diberikan. Kita harus benar-benar ya hadir dan memberikan dukungan sepenuhnya atas program-program gereja yang diharapkan dari umat ya, terutama kita di lingkungan, apa yang merupakan agenda-agenda kita paroki ya, bagaimana kita menyampaikannya kepada umat untuk sama-sama menjalankan itu. Dan itu ya memerlukan keterlibatan umat secara keseluruhan. Kapan Anda merasa gereja hadir untuk Anda? Merasa gereja hadir untuk saya mungkin ketika saya dalam keadaan sulit ya, dalam keadaan labil, bingung. Saya percaya gereja akan hadir untuk saya, terutama di saat saya merasa ya butuh jalan keluar, walaupun bukan dalam bentuk bantuan langsung, tapi saya merasa support dari gereja, terutama buat Romo, itu selalu ada buat saya, selalu memberikan masukan dan support. Pada umat juga sama, ada aja pasti yang membantu sedikit mencerahkan keluh kesah pikiran saya, terutama di OMK juga. Ketika saya merasa orang-orang tidak menerima saya, ternyata gereja memberikan wadah, yaitu orang muda Katolik. Dan di situ saya merasa gereja ada untuk saya. Ketika saya bisa terlibat aktif dalam komunitas gereja, sepertinya bisa mengikuti kegiatan menggereja, iya, umpama latihan kur, apa yang lainnya. Gereja hendak hadir untuk saya ketika saya sering mendapat bantuan perhatian berupa bantuan yang bermanfaat, terutama tiap bulan saya mendapat bantuan dari gereja dalam bentuk uang gitu yang gereja berikan kepada saya. Kapan saya merasa gereja hadir untuk saya? Kehadiran gereja terasa ketika saya mendapat pelayanan yang saya butuhkan, baik secara rohani
maupun sosial. Kalau kita melihat gereja kita, gereja Katolik Kristus Raja ini, umat itu tersebarnya di mana-mana. Ya kurang lebih yang paling jauh itu bisa sampai kurang lebih 15 kilo sampai 20 kilo jarak tempuh dari rumah ke gereja. Nah, itu juga yang merupakan satu keprihatinan. Memang bagaimana gereja bisa hadir di situ untuk bisa memberikan solusi. Ya, karena memang kalau secara tempuh dari jarak jauh ke gereja memang banyak ada kendala-kendala yang dihadapi, apalagi ya bagi orang-orang yang susah atau keluarganya besar atau keluarganya banyak, tapi ya kendaraannya kesulitannya ya pada ya kendaraan. Lalu ya keprihatinan lain yang gereja kita ini ya cukup luas, ya cukup besar dan umatnya juga ya banyak. Nah, salah satu keprihatinan yang memang ya perlu gereja hadir di sini adalah tempat pemakaman. Kadang ini menjadi satu kesulitan kita pada saat umat kita mengalami kematian. Ya, kita sangat susah sekali mencari tempat pemakaman untuk memakamkan umat kita yang meninggal. Kalau umat-umat yang kaya sih ya nggak masalah, mereka bisa cari fasilitas yang cukup mewah, San Diego atau lain-lain. Tapi umat yang sama sekali tidak mampu. Makanya ya harapan saya ya ke depannya ya gereja kita Paroki Kristus Raja ini ya mau nggak mau harus punya lahan makam. Itu yang merupakan satu keprihatinan yang memang ya ke depannya gereja harus ya peduli untuk ya bisa mengadakan sarana ini, fasilitas ini untuk mempermudah pemakaman umat kita. Tidak susah-susah mencari tempat. Yang selama ini kita kadang memakamkan orang di Tambun, di Bekasi. Jarak tempuhnya lumayan, ya itu bukan wilayah kita, bukan tempat pemakaman kita. Kita cuma menumpang. Jadi itu yang memang ya belum mungkin sudah dipikirkan oleh gereja, tapi secara nyatanya ya sampai sekarang kita belum punya fasilitas itu. Ya mungkin ke depannya yang gereja bisa peduli baik dari paroki setempat maupun ya keuskupan bisa memberi solusi ya untuk mempermudah umat kita. Lalu ya memang kalau kita melihat banyak sekali yang memang ya kalau kita sampaikan ya terlalu banyak. Misalkan keterlibatan umat, permasalahan-permasalahan umat mengenai sakramen-sakramen, pelayanan-pelayanan sakramen, terutama keluarga muda. Ya, banyak yang ya membutuhkan pelayanan sakramen, terutama yang mengalami masalah-masalah keluarga. Nah, itu sangat perlu sekali gereja hadir di sini. Ya, pastor paroki atau dewan pimpinan pastoral terkait atau seksi terkait hadir dalam pergumulan permasalahan umat, terutama umat yang mengalami persoalan-persoalan rumah tangga. Bagaimana mencari solusi untuk memberi titik terang atau memberi arahan bagaimana memperbaiki rumah tangga yang mungkin bagi mereka ya kalau tidak dibenahi ya pasti akan masalahnya akan tambah rumit, terutama perkawinan campur ya, perkawinan antara gereja antara umat Katolik dengan gereja-gereja lain atau dengan agama-agama lain ya. Kadang ya di tengah jalan itu mereka mengalami kesulitan bahkan sampai ujung-ujungnya mengalami perceraian. Dan ini kita mengharapkan supaya ya kedepannya jangan terjadi perceraian dalam keluarga muda ini. Ya bagaimana peran gereja hadir di situ ya, itu ya gereja hadir untuk menyelamatkan semua orang yang membutuhkan perhatian. Dan juga ya walaupun ini juga partisipasi umat ya, partisipasi umat kita dalam hidup menggereja juga ya, kadang
Karena gereja kita itu bukan fokusnya ke gereja paroki secara ini tiap hari Minggu datang ke gereja, tapi gereja itu kan ada di lingkungan basis. Bagaimana keterlibatan umat di situ ya untuk menghidupkan gereja. Ini sangat partisipasi, dan memang kalau dibutuhkan cuma gerakan-gerakan ketua lingkungan, pengurus lingkungan, ya kadang mentok juga. Ya umat yang hadir dalam kegiatan-kegiatan lingkungan itu ya cuma itu saja. Bagaimana gereja menyuarakan ini baik di mimbar gereja, imam dalam pelayanannya melalui mimbar gereja, bagaimana mengajak umat, manfaat, fungsi atau gereja akar rumput itu ya bagaimana kita menghidupkan, terutama umat-umat lingkungan yang memang ya kadang ya cuma tahu ke gereja aja pada hari Minggu, bahkan juga tidak tahu mungkin pada hari-hari rayanya aja. Jadi ya perlu keterlibatan ya gereja dalam hal ini ya untuk ya berbagai macam persoalan yang tadi saya sampaikan itu ya, kira-kira seperti itu. Yang pertama sih saya ingin gereja tuh tahu kalau saya tuh capek, mungkin bukan cuma saya doang ya, lelah, letih, jauh, ragu, dan bimbang. Itu saya ingin sekali gereja tuh tahu bahwasanya bukan saya doang, mungkin umat-umat yang lain. Saya ingin gereja itu hadir dalam bentuk sentuhan, karena jujur kami anak-anak muda lumayan menutupi diri untuk keluh kesah itu, seperti capek, jauh, ragu, apapun itu. Saya ingin gereja hadir untuk saya dan anak-anak muda, bahwasanya kami anak-anak muda juga butuh support dari gereja, dan saya ingin meminta kepada gereja agar lebih care lagi, lebih bijak lagi untuk anak-anak muda, terutama yang masih sekolah dan yang masih kuliah, karena pressure-nya itu terlalu besar. Saya ingin gereja itu hadir untuk sekedar ya menyentuh, menanyakan kenapa, isi hatinya apa, dan lebih memberikan wadah untuk anak-anak muda untuk bercerita aja. Harapan dari saya yaitu penguatan dalam persekutuan keluarga. Misalnya yang mencakup peningkatan rasa persaudaraan atau kerjasama dan saling mendukung di antara anggota jemaat. Nah, saya mau mengungkapkan saya pengen ke gereja, tetapi kendalanya yaitu masalah transportasi. Yang pertama, kekompakan atau solid di dalam paroki kita masih saya rasakan kurang, dan juga transparan masalah informasi dan sebagainya. Kebijakan yang diambil itu berbeda-beda. Regenerasi, kurang adanya regenerasi. Perputaran dari setiap waktu, orang-orangnya itu lagi, dan evaluasi. Setiap kita mengadakan kegiatan apapun di gereja, kita tidak pernah mengadakan evaluasi, duduk bareng, membubarkan kepanitiaan dan evaluasi itu tercapai sampai saat ini. Terima kasih.